Ya, silakan. Terkait sosok Widya nih Bang yang muncul. Dia kerap muncul di media sosial kan, memiliki informasi katanya banyak tentang Ya, kasus ini. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta, dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Dan saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa, atau si hitam kumar, nggak ngerti saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini. Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar. Yang memberikan keterangan palsu, Pak. Bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin, bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba, bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam, ya kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus pinah? Itu baru betul, itu paksaan Pak, itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran, nggak mungkin banget, itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini Pak, coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan, kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Coba perhatikan telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Pina.
ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi. Ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali agar mereka nggak bisa buka mulut? Terus yang tujuh bagaimana? Nah, sekarang bebas, yo. Kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar ya, membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini? Ya, kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Menurut Rasman Arif Nasution, pernyataan Widya di media sosial terkait kasus pembunuhan di Cirebon itu sangat berbahaya karena bisa menyesatkan publik. Rasman Nasution meminta pihak Kominfo dan kepolisian untuk segera menangkap Widya agar pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Selain itu juga praktisi hukum lain seperti Dea Lopa Yumara dan Hotman Paris Hutapea juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap Widya. Pernyataan Widya di media sosial yang menyentil beberapa nama besar seperti Hotman Paris Hutapea dan Kamarudin Simanjuntak mendapat tanggapan keras. Kedua praktisi hukum tersebut menilai bahwa pernyataan Widya tanpa bukti dapat merusak kredibilitas dan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Mereka mendukung desakan Rasman Arif Nasution untuk menangkap Widya. Rasman Arif Nasution mendesak penangkapan Widya karena pernyataannya di media sosial terkait kasus pembunuhan di Cirebon dianggap meresahkan dan tanpa bukti. Rasman menilai bahwa pernyataan tersebut bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan ketertiban. Praktisi hukum lain juga mendukung tindakan ini agar pernyataan Widya dapat diuji kebenarannya di hadapan hukum.